Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan yang sangat penting bagi anak kita. Jika masalah ini kita biarkan, maka anak kita akan menjadi korban penyimpangan seksual, bahkan menjadi korban kejahatan seksual. Bagaimana caranya? Yang pertama kali dilakukan adalah dengan mengenalkan kepada anak-anak kita terkait dengan pendidikan seks sejak dini. Pendidikan seks sejak dini tentunya dengan melihat kondisi usia anak-anak kita. Tidak bisa kita samaratakan. Untuk usia anak yang 3 tahun sampai 6 tahun, minimal yang bisa kita ajarkan kepada mereka adalah bagaimana mereka mengetahui anggota tubuh kita dan fungsi-fungsi anggota tubuh kita. Mana anggota tubuh yang boleh disentuh dan mana anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Minimal ada 4 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh yang anak-anak harus paham. Bahkan oleh siapapun tidak boleh disentuh kecuali oleh ibunya atau dokter atas pengetahuan ibunya. Seperti umpamanya anggota tubuh bibir, dada, kemaluan, pantat. Ini 4 anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Walaupun oleh saudaranya, oleh temannya tidak boleh disentuh. Ini harus dikasih tahu anak-anak kita. Sehingga ketika ada orang yang iseng atau ada orang yang mencoba menyentuh 4 anggota tubuh ini, maka anak kita harus menolaknya. Anak kita harus berteriak. Bila perlu anak kita harus lari dari orang itu. Dengan demikian akan terselamatkan dari kejahatan seksual seperti pedofil, suka kepada anak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengenalkan tentang jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, bahwa manusia itu ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau laki nanti akan menjadi seorang ayah, kalau perempuan nanti akan menjadi seorang ibu, dan juga karakter laki dan karakter perempuan, dari mulai cara berpakaian, kemudian juga cara bermain dan lain sebagainya. Ini juga perlu untuk diperkenalkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak sampai yang laki menjadi perempuan atau yang perempuan menjadi laki-laki. Di samping itu adalah kita memberikan kepada anak tentang bagaimana norma-norma kepatutan, tentang etika moral yang harus dilakukan oleh anak kita. Jadi ajarkan budaya malu kepada anak-anak. Malu ketika dia umpamanya tidak pakai baju keluar, tidak menutup auratnya keluar. Ini juga harus diajarkan kepada anak-anak sejak awal, sehingga anak tidak biasa tidak memakai baju ketika dia harus keluar, tidak biasa bertelanjang ketika dia harus keluar. Jadi tumbuhkan budaya malu kepada anak-anak. Jadi malu karena dia tidak menggunakan baju, malu karena dia tidak menutup auratnya. Sehingga kita harus pahamkan terlebih dahulu pada anak mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan. Kemudian ketika anak itu sudah berumur 6 sampai 12 tahun, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membatasi aktivitas anak, umpamanya menonton televisi, bermain gadget, dan mengawasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Karena kadang orang tua membebaskan begitu saja anak-anaknya untuk bermain gadget, bermain HP, sehingga anak mendownload berbagai macam konten yang bisa jadi dalam konten itu ada aksi-aksi pornografi, dan ini tidak layak untuk dilihat oleh anak. Sehingga orang tua harus bisa mengawasi tentang apa yang dilihat dan diakses oleh anak-anak kita, baik televisi ataupun film ataupun gadget. Orang tua harus ikut terlibat, bila perlu mendampingi anak ketika anak bermain gadget, ketika anak menonton televisi, sehingga tidak sampai anak terpengaruh dengan hal-hal yang terkait dengan pornografi yang ada di televisi ataupun di gadget.
Berikutnya adalah membatasi pergaulan anak. Ketika anak sudah berumur 9 tahun, 10 tahun, maka hendaknya orang tua harus membatasi pergaulan anak laki dan anak perempuan, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan dalam sebuah keluarga saja Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk memisahkan tempat tidur laki dan tempat tidur perempuan ketika sudah berumur 10 tahun. Ini berarti bahwa Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita tentang masalah pendidikan seksual. Artinya anak harus paham bahwa ketika anak sudah menginjak remaja, maka tidak bisa begitu saja bergaul kemudian berteman dengan lawan jenisnya. Jadi harus dipisahkan. Kemudian juga orang tua bisa mengajak anak-anak untuk terbuka. Jadi ajak anak-anak itu terbuka sama orang tuanya, karena orang tua itu bagi anak merupakan orang yang pertama kali yang sangat dekat dengan anak. Jika anak tertutup sama orang tuanya, maka nanti dikhawatirkan anak tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Akhirnya anak akan mencari pendidikan dari tempat lain, dari temannya, dari televisi, dari film, dari internet, dan bisa jadi hal ini sangat berimplikasi negatif kepada anak. Karena itu orang tua sama anak harus terbuka. Anak sama orang tua harus terbuka. Orang tua harus menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan seks ketika anak sudah menginjak remaja. Umpamanya tentang, kalau laki-laki tentang mimpi basah, kenapa ada mimpi basah. Kemudian juga kalau perempuan mungkin tentang menstruasi. Jadi tidak ada larangan bagi orang tua untuk menjelaskan masalah-masalah seperti ini. Bahkan lebih bagus anaknya itu mengetahui masalah seperti ini dari orang tuanya, bukan dari orang lain. Kemudian ketika anak sudah berumur 12 tahun sampai 18 tahun, hendaknya orang tua menjadi teman bagi anaknya. Teman untuk berdiskusi tentang masalah-masalah seksual ini. Bahkan harus lebih dekat lagi, sehingga anak-anak mendapatkan informasi tentang seks ini dari orang tuanya langsung, terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Orang tua mungkin bisa mencari tahu, bisa memancing-mancing dengan anaknya terkait dengan kesukaannya, terkait dengan barangkali dia sudah punya pacarnya, ya. Jadi tidak apa-apa dia dikorek supaya anak terbuka sama orang tuanya, dan orang tua tidak harus marah karena itu merupakan hal yang normal. Ketika anak suka sama lawan jenisnya, maka itu adalah hal yang normal. Ketika sudah menginjak remaja, tentunya ada kesukaan-kesukaan terhadap lawan jenisnya, dan itu merupakan hal yang normal. Sehingga orang tua harus mendengarkan, orang tua harus bisa mengarahkan, harus memberikan nasihat-nasihat sehingga anak tidak sampai salah jalan. Juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lebih dalam lagi, orang tua harus menjadi teman diskusi bagi anak dalam hal ini, harus menjadi sahabat bagi anak, sehingga anak lebih terbuka, lebih leluasa untuk mengutarakan permasalahan-permasalahan seksualnya. Daripada anak itu harus mencari informasi seksual dari orang lain, dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa jadi akan menjerumuskan anak, lebih baik orang tualah yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anaknya. Ini beberapa hal yang saya anggap penting bagi kita sebagai orang tua dalam rangka untuk membimbing anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita agar berada di rel yang benar. Mengingat sekarang ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan anak-anak kita hancur, anak-anak kita rusak, anak-anak kita tidak bermoral. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.